Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Enes dengan NIM akhir 2368 dari Universitas UNC Purwokerto. Di video kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah kami buat yang berjudul Nyai Ahmad Dahlan, perannya dalam pendidikan perempuan untuk memenuhi tugas dari matkul SKI. Oke. Jadi, pada masa kolonial Belanda, pendidikan merupakan sebuah kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan elit saja, terutama kaum laki-laki. Perempuan pada kala itu hampir tidak memiliki ruang untuk mendapatkan akses ilmu. Mereka ditempatkan hanya di ranah domestik saja, dipersiapkan untuk menjadi istri dan rumah tangga, bukan sebagai pemimpin ataupun sebagai pendidik. Namun dari tanah Jawa atau tanah Yogyakarta tepatnya yang penuh tradisi, lahirlah sosok perempuan luar biasa yang tidak hanya menentang arus zaman tetapi juga menyambut perubahan. Dialah Nyai Ahmad Dahlan. Beliau bukan hanya istri dari Kiai Ahmad Dahlan, seorang pendiri Muhammadiyah, namun juga seorang pelopor emansipasi perempuan dan tokoh pendidikan Islam visioner, organisasi yang kini kita kenal sebagai Aisyah. Dalam video ini kita akan menelusuri lebih dalam tentang perjuangan, pemikiran, dan warisan beliau yang masih sangat relevan bahkan puluhan tahun setelah wafatnya beliau. Jadi, Nyai Ahmad Dahlan lahir dengan nama Siti Walidah pada tahun 1872 dari keluarga ulama terkemuka di Yogyakarta. Ayahnya, Kiai yang bernama Kiai Haji Ibrahim, adalah seorang penghulu di keraton Yogyakarta, sosok yang sangat dihormati di masyarakat. Dari lingkungan keluarganya yang sangat religius, Siti Walidah sejak kecil telah mendapatkan dan agama yang mendalam, hal yang sangat langka dan sangat jarang bagi perempuan pada kala itu. Meski tidak menempuh pendidikan formal karena keterbatasan akses, Siti Walidah tidak pasrah. Ia belajar langsung dari ayah dan keluarganya, menguasai Al-Quran, ilmu fikih, bahasa Arab, dan aktif dalam pengajian. Di usia mudanya, ia sudah dipercayai untuk ikut mengajar di langgar milik ayahnya. Ketika usia 17 tahun, ia menikah dengan sepupunya yang bernama Muhammad Darwis, yang lebih kita kenal sebagai Kiai Ahmad Dahlan. Dari sinilah dimulainya perjalanan besar Siti Walidah sebagai pejuang pendidikan dan hak perempuan. Melihat realitas bahwa perempuan dipinggirkan dan bahkan dihargai suaranya, Nyai Ahmad Dahlan tidak tinggal diam. Ia merasa terpanggil untuk mengubah pola pikir masyarakat. Pada tahun 1914, beliau mendirikan sebuah kelompok pengajian perempuan bernama Sopo Tresno, yang berarti siapa yang mencintai. Kelompok ini mengajarkan perempuan untuk membaca, menulis, serta ilmu agama dan menjadi cikal bakal organisasi Aisyah yang resmi yang berdiri pada tahun 1912. Di tengah zaman ketika banyak perempuan masih dianggap sebagai milik suami dan tidak memiliki hak memiliki hidupnya sendiri, Nyai Ahmad Dahlan menolak hal tegas seperti kawin paksa, poligami sembarangan, dan pernikahan dini. Baginya, perempuan punya hak menentukan nasibnya sendiri, berhak berpikir dan berhak menikah sendiri. Dia menggagas sebuah pendekatan pendidikan bernama Catur Pusat Pendidikan yang terdiri dari satu keluarga sebagai madrasah, dua sekolah sebagai ruang pembelajaran, ketiga masyarakat sebagai lingkungan sosial, lalu keempat pada tempat ibadah sebagai pusat spiritualitas. Konsep ini menjadi pendekatan holistik yang jauh melampaui zaman pada zamannya dan hingga kini masih diterapkan oleh Muhammadiyah dan Aisyah. Namun, Nyai Ahmad Dahlan tidak hanya berdidik dengan wacana,
Ia turun langsung ke lapangan, membuktikan bahwa perjuangan sejati bukan hanya kata saja. Pada tahun 1918, beliau mendirikan sebuah asrama khusus perempuan. Asrama ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga keterampilan hidup seperti menjahit, memasak, berbicara di depan umum, hingga kepemimpinan. Beliau ingin agar perempuan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berani, percaya diri, dan berakhlak. Lebih jauhnya lagi, beliau juga memprakarsai program pemberantasan ibu rumah tangga dan perempuan dewasa. Ia sadar bahwa jika ibu cerdas, maka generasi yang lahir darinya pun akan membawa perubahan. Tak berhenti di situ saja, Nyai Ahmad Dahlan menerbitkan sebuah buku panduan berpakaian syar'i dan mendirikan sebuah media internal perempuan yang bernama Suara Aisyah. Media ini menjadi jembatan komunikasi antar perempuan dari berbagai penjuru Nusantara, menyatukan semangat dan gagasan serta membuat jaringan perjuangan. Perjuangan Nyai Ahmad Dahlan bukan sekedar tentang masa lalu. Warisan perjuangannya masih kita rasakan sampai hari ini. Organisasi Aisyah telah menjadi motor besar pemberdayaan manusia di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Semangat beliau dalam memperjuangkan kesejahteraan hak, keikhlasan berjuang, dan tanggung jawab sosial adalah nilai-nilai luhur yang menjadi inspirasi gerakan perempuan di masa kini. Mari kita teruskan perjuangan beliau, bukan hanya dengan mengenang, tapi juga dengan bertindak, memberikan akses pendidikan kepada semuanya tanpa memandang jenis kelamin, membuka ruang kepemimpinan bagi perempuan, menghargai suara mereka, karena seperti kata beliau, perempuan juga manusia, maka berhak untuk belajar, memimpin, berinovasi. Semoga semangat beliau terus hidup di hati kita selalu. Terima kasih telah